괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Halo, perkenalkan nama saya Reza Berjalankan dengan NIM 11S234043. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 6, praktikum 7 PBU dengan judul praktikum exception handling. Oke, yang pertama itu adapun capaian dan ringkasan pemahaman pada praktikum tersebut adalah yang pertama itu latihan exception handling, dan yang kedua itu studi kasus exception handling. Di mana setelah melakukan praktikum ini saya memahami lebih dalam tentang konsep dasar pengelolaan data dalam pemrograman, khususnya dengan menggunakan Java. Saya belajar bagaimana melakukan validasi input secara efektif, menangani pengecualian atau error yang mungkin terjadi, serta bagaimana menyimpan dan membuat data secara persisten menggunakan file. Selain itu, saya juga mempelajari penggunaan berbagai fungsi untuk manipulasi string, parsing angka, dan format output agar data lebih terstruktur dan mudah dibaca. Melalui praktikum ini, saya juga menjadi lebih terampil dalam membuat aplikasi yang interaktif dengan terbuka berbasis teks, serta pentingnya menjaga keandalan data dengan menghindari duplikasi dan memvalidasi setiap input yang masuk. Oke, ini saya bersama partner kelompok saya dalam mengerjakan laporan tersebut. Oke, lanjut kita ke laporan aktivitas praktikum. Di sini saya mengerjakan seluruh latihan-latihan tentang exception handling yang ada pada modul yang telah diberikan. Oke. Kemudian di sini ada bagian kedua, yaitu studi kasus exception handling. Berikut adalah SSN-nya, di mana F Java sebelum diperbaiki dan F Java yang setelah diperbaiki. Sebelum masuk ke menjelaskan ke Piscode, saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari praktikum tersebut, di mana kita membuat program ini bertujuan untuk membuat aplikasi sederhana yang mengelola data mahasiswa, di mana aplikasi ini memungkinkan pengguna yaitu kita menambah, menghapus data mahasiswa, serta menyimpan dan memuat data tersebut dari sebuah file teks yang bernama student.txt. Data mahasiswa terdiri dari nama, umur, dan skor, di mana yang semuanya divalidasi sesuai aturan tertentu, yaitu misalnya nama harus terdiri dari huruf, umur tidak boleh negatif, dan skor harus berada di rentang 0 hingga 100, di mana aplikasi ini juga menghitung rata-rata skor mahasiswa dan menampilkannya di layar. Setiap mahasiswa yang ditambahkan akan diberikan ID unik secara otomatis. Aplikasi ini menggunakan menu berbasis teks, dan ketika kita memilih untuk keluar, data mahasiswa disimpan ke dalam file untuk dipulihkan saat aplikasi dijalankan kembali. Oke, di sini saya akan melanjutkan lebih jelasnya pada aplikasi Discord. Nah, ini penambahan file itu adalah F Java, di mana aplikasi atau source code yang sebelumnya itu yang sebelum diperbaiki itu adalah seperti berikut. Namun setelah diperbaiki, demikian saya akan menjelaskannya lebih lanjut. Di mana pada source code ini terdiri dari dua kelas utama, yaitu kelas student dan kelas app. Di sini nanti ada kelas app, di mana kita jelaskan satu-satu. Yang pertama itu adalah kelas student. Di kelas student ini mendefinisikan struktur data untuk mahasiswa, di mana ini berisi atribut untuk menyimpan informasi mahasiswa dan metode untuk memvalidasi data tersebut, di mana pada atributnya itu yaitu private static integer next ID sama dengan 1, di mana ini merupakan variabel statis yang menyimpan ID berikutnya untuk mahasiswa. Variabel ini diinkrementasi setiap kali objek student baru dibuat, di mana ID-nya itu dimulai dari 1.
Kemudian ada private integer ID di mana ini menyimpan ID unik untuk setiap objek student. ID ini ditetapkan satu objek student dibuat dan tidak dapat diubah. Kemudian ada di sini private string name. Di private string name ini menyimpan nama mahasiswa, di mana nama ini harus valid dan hanya boleh terdiri dari karakter alfabet. Contohnya itu A, B, C, tidak boleh dalam berbentuk angka. Kemudian private integer age, di mana menyimpan umur mahasiswa yang harus bernilai dari positif atau lebih besar dari 0, karena tidak ada umur manusia itu min 1. Oke, kemudian private table score. Di private table score ini menyimpan skor mahasiswa, di mana skornya ini rentangnya itu dari 0 sampai dengan 100. Oke, lanjut ke public student. Public student string name, integer age, dan double score ini menerima 3 parameter untuk menginisialisasi objek student baru, di mana dia akan memanggil metode validasi untuk setiap parameter, yaitu validate name untuk nama, validate age untuk umur, dan validate score untuk skor. Lanjut ke di sini dia menggunakan metode validasi yang pertama itu private void validate name, di mana ini memeriksa apakah nama itu terdiri dari karakter alfabet yaitu A sampai Z, di mana jika nama itu tidak terdiri lain dari alfabet, maka akan mencetak nama hanya boleh terdiri dari karakter alfabet. Oke. Di mana dia akan melemparkan pengecualian itu ke illegal argument exception. Maka illegal argument exception yang akan mencetak nama hanya boleh terdiri dari karakter alfabetik. Kemudian di private validate age ini memeriksa apakah umur itu negatif atau positif. Di mana jika umurnya itu negatif akan mencetak umur tidak boleh negatif. Dan akan di mana itu melemparkan pengecualiannya itu ke illegal argument exception. Lanjut ke private void validate score. Di sini memeriksa apakah skornya itu terdiri dari rentang 0 sampai 100, di mana jika tidak berada pada rentang tersebut maka akan lemparkan pengecualian ke illegal argument exception yang akan mencetak skor harus berada pada rentang 0 sampai 100. Kemudian di sini istilahnya itu metode gather, di mana si public integer get ID mengembalikan ID, public string get name mengembalikan name, public integer get age mengembalikan umur mahasiswa, dan public label get score mengembalikan skor mahasiswa. Lanjut ke di override. Override ini kita mengembalikan representasi string dari objek student dalam format ID, nama, umur, dan skor. Dengan 2 desimal untuk skor, maka kan 2F. Ini memudahkan untuk mencetak informasi mahasiswa. Oke, lanjut ke public class app. Di sini di kelas ini kita mengelola aplikasi dan interaksi dengan pengguna, di mana ini mencakup metode untuk menampilkan data, menangani input dari yang inputan kita nantinya, dan mengelola file. Oke, di sini ada static array list, student sama dengan new array list. Di sini menyimpan daftar semua objek, di mana ini digunakan untuk menambah, menghapus, menampilkan data mahasiswa. Kemudian di static final string file name ini nama file yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, di mana data mahasiswa itu akan disimpan dalam format teks. Kemudian di sini ada public static void main. Di sini ini adalah titik awal dari eksekusi program ini, yang akan melakukan beberapa hal, yaitu penghapusan file, di mana jika argumen di sini yaitu ini penghapusan file, di mana jika argumen reset
diberikan saat menjalankan program. Maka metode delete file dipanggil untuk menghapus file yang ada. Kemudian di sini eh, inisialisasi file, di mana memanggil init file untuk memastikan file tersebut ada, di mana jika file tidak ada, file baru akan dibuat. Kemudian di local data from file ini kita membuat load data from file untuk membuat data mahasiswa dari file ke dalam student. Lalu eh, di sini loop akan loop interaksi pengguna di mana menggunakan scanner untuk menerima input pengguna dalam loop. Di mana ini akan terus berjalan sampai kita akan menginput X atau keluar. Kemudian di sini kemudian pada while is init, kemudian display student list, kemudian ini ada private handle delete student, di mana ini adalah istilahnya itu menu-menunya nanti, yaitu atau daftarnya. Maka ada 1, 2, X, di mana jika kita memilih X maka kita akan maka aplikasi tersebut akan dibatalkan atau keluar dari aplikasi. Kemudian jika kita menginput contohnya itu nggak sesuai dengan apa yang di sini, yaitu 1, 2 atau X, maka akan mencetak pilihan tidak dimengerti. Oke? Lanjut kita sekarang ke oke. Lanjut sekarang kita ke private static void handle add student. Oh, kelewatkan di sini. Nah, ini adalah menu nanti kita kalau jika kita mengcompile atau menjalankan si program tersebut, maka akan ada tampilan menu, tambah data, hapus data, dan keluar. Kemudian di sini ada private static void handle add student. Maka di sini mengelola penambahan data mahasiswa baru yang melibatkan langkah-langkah berikutnya itu kan di sini akan menambahkan data, maka kita akan menginput, yaitu memasukkan nama, umur, dan memvalidasi setiap input menggunakan metode validasi yang telah didefinisikan. Kemudian jika si nama dan umur tadi tidak valid atau skor tidak valid, maka pengecualian illegal argument akan dilempar ke pengecualian illegal argument action. Oke, kemudian jika semua data valid, maka objek student baru ditambahkan ke dalam student dan menampilkan pesan konfirmasi, yaitu berhasil menambahkan data mahasiswa baru. Jika tidak valid, maka terjadi illegal argument exception. Ia akan mencetak itu, di mana pada di sini, oke, di sini di handle delete ini kita si program ini meminta kita untuk memasukkan ID mahasiswa yang ingin dihapus. Kemudian mencari mahasiswa dengan ID yang diberikan dengan stream dan filter. Kemudian ada di sini stream dan filter. Kemudian jika ditemukan, mahasiswa akan dihapus dari daftar dan akan mencetak berhasil menghapus data. Namun jika tidak ditemukan, maka mencetak data mahasiswa tidak tersedia. Kemudian
jika kita input itu ID-nya itu huruf, maka akan mencetak ID harus berupa angka. Karena ID di sini harus angka, tidak boleh huruf atau yang lainnya. Kemudian di private static void init file ini, di sini kita menyimpan data mahasiswa. Di mana jika filenya belum ada, metode ini akan membuat file baru, maka new file dan menampilkan pesan konfirmasi itu file berhasil dibuat dengan file baru. Kemudian di sini di private static void delete file ini kita menyimpan data mahasiswa dari student ke dalam file, di mana menggunakan file di sini menggunakan di sini kita menggunakan file writer untuk menulis data uh, ke file, di mana format setiap baris yaitu nama, nama, umur, dan skor. Di mana skornya itu uh, di mana skornya itu berupa angka dan tidak boleh huruf. Oke. Kemudian lanjut. Oke. Maka setelah berhasil, maka akan berhasil menyimpan data. Namun jika tidak valid, maka akan mencetak gagal menyimpan data. Di mana oke. Setelah itu private static release student data from file. Di mana di sini kita memuat data mahasiswa dari file dan mengembalikannya sebagai release menggunakan buffer reader untuk membaca file baris demi baris, di mana setiap baris itu dipisahkan oleh karakter uh, garis seperti ini, yaitu ini dipisahkan oleh garis seperti ini, kemudian ada pembatasnya, kemudian jika ada kesalahan saat membaca baris, misalnya format salah, maka metode program ini akan mencetak kesalahan membaca baris, di mana dia akan melanjutkan ke baris berikutnya. Lalu di sini ada private static double parse double invariant string value row parse exception, di mana di sini konversi string menjadi nilai double menggunakan format yang sesuai dengan lokal AS, yaitu menggunakan number format untuk memparsing string. Ini memastikan bahwa format angka diakui dengan benar. Kemudian di mana jika parsing itu gagal, akan melebarkan pengecualian ke parse exception. Oke, di mana di sini adalah metode parse double variant ini berfungsi untuk mengkonversi string menjadi nilai double dengan menggunakan format angka sesuai dengan local AS, memastikan keakuratan dalam pengolahan data, di mana jika proses parsing itu gagal, akan melempar pengecualian ke parse exception dan memberikan istilahnya keamanan atau perlindungan terhadap input yang tidak valid. Oke, di sini saya akan mencoba mengcompile source code tersebut, program tersebut, di mana Java, kemudian nama aplikasinya itu f.java. Nah, dapat kita lihat bahwa program tersebut dapat dikompil. Kita akan menjalankannya Java app. Nah, di sini kan ada menunya itu yaitu daftar mahasiswa, di mana belum ada daftar mahasiswa yang tersedia, kemudian skornya berapa, kemudian menunya itu ada tambah data, hapus data, dan keluar. Kita mencoba tambah data. Kemudian namanya itu contohnya Grace, kemudian umurnya itu 18, terus skornya itu 100. Nah, dia akan si Grace dengan umur 18 dengan skor 100 itu akan ditambahkan ke data mahasiswa baru sebagai berikut.
Yang pertama ini adalah ini. Jangan dipisahkan dengan pembatas garis seperti ini. Oke. Kemudian kita coba tambah lagi, yaitu Rafael Hasibuan. Mana H-nya itu 19, skornya itu kita buat 100 juga. Nah, kita coba 101. Nah, terjadi illegal argument exception. Nama hanya boleh terdiri dari karakter alfabet. Kemudian kenapa di sini error? Karena skornya itu rentannya itu dari 1 sampai 100 saja. Maka si Rahel tersebut dengan umur 19 skor 101 tidak bisa ditambahkan ke daftar mahasiswa baru. Namun jika kita buat dia kita buat itu 99. Nah, 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 di sini kenapa dia namanya boleh terdiri dari karakter alfabet? Karena kita buat di sini spasi. Coba kita buat tambah terus Rahel H19 terus skornya itu 99. Nah, di sini eh, di sini dapat ditambahkan Rahel dengan 19 skornya 99. Nah, dapat juga disimpulkan melalui eh, eh, yang sudah kita konfirm ini bahwa namanya itu tidak boleh berspasi, harus nyambung, tidak boleh berspasi karena akan menampilkan eh, error demikian terjadi illegal argument exception di mana namanya boleh terdiri dari karakter alfabetik. Kemudian kita buat contohnya itu hapus data. Kita mau menghapus ID yang mana? 1 dan 2 ini termasuk ini ID-nya. Yang satu ID si Grace dan yang dua itu ID si Raya. Maka kita buat contohnya hapus si ID 1. Nah, otomatis di sini hanya tersisa ID si Rahel yaitu 2 dengan umur 19 dan skornya 99. Oke, sekarang kita coba X. Nah, dia akan keluar dari aplikasi dan berhasil menyimpan data. Oke, kita coba sekali lagi dengan case yang lain. Satu, contoh itu namanya itu Ikra, umurnya 20, kemudian skornya itu 95. Kemudian kita buat contohnya itu lagi, nah, kan data sebelumnya itu tetap tersimpan di sini, namun ID-nya itu berubah dari 2 menjadi 1, gitu. Kemudian kita coba tambah data lagi, kemudian kita buat namanya itu hmm, Lisa. Bisa. Kemudian kita buat H-nya itu dalam berupa huruf. Contohnya H itu 25. Nah, maka dibikin dia terjadi legal argument exception for industry 25. Kenapa begini? Kenapa tidak berhasil ditambahkan ke daftar mahasiswa baru? Dikarenakan S-nya itu harus terdiri dari angka, tidak boleh huruf. Maka dia tidak ditambahkan ke daftar mahasiswa kecuali kita buat Lisa, kemudian umurnya itu 25, kemudian skornya itu 80. Oke, dapat dilihat di sini si Lisa ini berhasil ditambahkan ke data mahasiswa baru. Kemudian kita coba explore dari akses tersebut. Nah, berhasil menyimpan data. Kita coba sekali lagi untuk membuka file. Nah, kita lihat di sini eh, si Rahel, Citra dan Lisa ini tetap berada di daftar mahasiswa itu. Dia akan tersimpan eh, dan tidak akan walaupun kita membuat compile beberapa kali, namun jika kita belum menghapus si dan Rahel dan Lisa ini mereka akan terus ada gitu. Oke, kita coba langsung X berhasil menyimpan data. Jadi ya beberapa kali pun kita compile. Contohnya itu di compile berikut ini kita mau menambahi sampai 5 mahasiswa. Nah, di berikutnya pada saat kita jalankan pada berikutnya itu juga si 5 mahasiswa ini tetap ada karena sudah disimpan datanya. Oke, demikian
yang dapat saya jelaskan tentang uh, praktikum 7. Semoga apa yang saya jelaskan dapat membuat saya semakin mengerti tentang um, tentang ini exception handling ini. Semoga uh, apa yang sudah semoga ini juga bermanfaat bagi orang lain, dan jika ada tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih.